Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Saudara, 2 kapal nelayan digulung ombak di perairan Pantai Gladak, Kabupaten Tulungagung. Akibatnya 4 anak buah kapal hilang dan masih dicari oleh tim SAR gabungan. 2 kapal motor Excel dan Wilwo kecelakaan di perairan Pantai Gladak, Tulungagung, Senin malam. Kedua kapal tersebut pecah setelah bertabrakan dan tergulung ombak tinggi. Kecelakaan laut ini mengakibatkan 8 anak buah kapal ABK terjebur ke laut. 4 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 4 lainnya dinyatakan hilang. Dari data Basarnas Trenggalek, 4 nelayan yang hilang itu adalah Hendi Napo, Kuku, Supar, dan Gimbal. Seluruhnya merupakan nelayan asal Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Ada 2 perahu nelayan yang terbalik disapu ombak pada saat mencari ikan. Jumlah ABK yang kami terima infonya pada saat itu ada 8 orang. Jadi 2 perahu itu ada 4 ABK, masing-masing 4 ABK. Jadi totalnya ada 8 ABK. Alhamdulillah sampai pagi tadi sekira pukul 4:30 pagi tanggal 8 Agustus ini 4 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Untuk yang 4 orang saat ini masih dalam proses pencarian. Hingga Selasa sore, upaya pencarian terus dilakukan. Titik pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, akibat menghindari minibus yang berputar balik di jalur nasional Kabupaten Jombang, sebuah bus menabrak rumah dan tempat cucian mobil. Akibat insiden ini, 4 orang terluka. Bus PO Sugeng Rahayu bagian depannya hancur usai menghantam 2 rumah dan minibus, 2 bangunan milik Mujayana dan cucian mobil milik Badrus ambruk. Kecelakaan ini bermula saat bus melaju dari Surabaya menuju ke Jombang. Bus diduga menghindar truk yang hendak berputar arah. Bus kemudian menabrak minibus dan 2 rumah. Kerasnya benturan membuat sopir dan kernet bus terjepit dan patah tulang. Busnya dari arah Surabaya mau arahkan Jombang, terus hindari truk putar balik engkel. Truk engkel terus itu posisinya nggak kasih tanda kalau mau putar balik. Hindari busnya buang setir ke kiri. Terus nabrak pagar sama cucian mobil. Itu rumah juga itu ya? Ya rumah juga. Mas, selain itu tadi nabrak tiang apa itu? Mobil. Sama tiang PLN. Terus? Untuk korbannya sih kernet sama sopir. Korbannya. Sempat terjepit aja? Terjepit dua-duanya. Bis tersebut menabrak tiang listrik, kemudian menabrak pagar dari belakang ini, dan pagar tersebut menimpa mobil yang ada di belakang, di dalamnya pagar tersebut, dan bis tersebut juga menabrak bangunan cuci mobil tersebut, Mas. Demikian. Korbannya sendiri, Dan? Untuk korban sementara di data kami ada 4, terdiri dari sopir bis tersebut, kemudian kernetnya, dan 2 orang penumpang. Demikian. Tadi di dalam bus banyak penumpang apa tidak, Dan? Kurang sedikit, jadi penumpangnya ada sedikit sekali. Akibat kecelakaan ini 4 orang terluka. Korban dilarikan ke RSUD Jombang. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi dari unit Laka Lantas Polres Jombang masih memeriksa beberapa saksi dan meminta keterangan sopir bus. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, diduga karena sopir mengantuk dan hilang kendali, minibus masuk ke selokan besar di Jalan Perumahan Satelit Surabaya. Evakuasi menggunakan mobil derek sempat terkendala jaringan kabel. Mobil minibus masuk ke selokan besar di Jalan Perumahan Satelit Selatan Surabaya Selasa pagi. Akibat kejadian ini, mobil rusak di bagian depan, sedangkan pengemudi hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal diduga karena pengemudi David Wibowo mengantuk, sehingga mobil hilang kendali dan terperosok. Menurut saksi mata, saat kejadian mobil melaju tidak kencang, namun tiba-tiba oleng dan menabrak median jalan dan masuk ke selokan. Warga kemudian menghubungi petugas BPBD dan Damkar Kota Surabaya. Jaga ada ke timur, tahu-tahu mobilnya itu kok oleng bater, saya berdiri terus ternyata
mobilnya udah masuk ke sungai itu. Nabrak masuk sungai, habis itu saya tanya mabuk apa enggak, ternyata ngantuk. Pak, tadi proses evakuasinya gimana, Pak? Nah, tadi saya habis itu kita telepon ke mana 112, ada dari Satpol PP dulu, terus mobil PMK itu menyusul. Evakuasi dengan mobil derek milik Damkar Pemkot Surabaya sempat terkendala jaringan kabel di areal selokan. Namun setelah hampir 1 jam, mobil berhasil dievakuasi. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, kebakaran terjadi di lahan tebu milik pabrik gula atau PG Purwoda di Magetan. Besarnya kobaran api nyaris menyambar gedung sekolah dasar negeri dan rumah warga. Kebakaran terjadi di lahan tebu kawasan di Desa Taji, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Senin malam. Kencangnya hembusan angin membuat api terus membesar dan nyaris menyambar gedung sekolah dasar negeri dan rumah. Warga terus berjaga dan waspada mengantisipasi api menjalar ke rumah. Maghrib ada informasi dari warga, dari wali murid yang menyatakan kalau tebu di lingkungan sekolahan terbakar. Kan rumah saya juga jauh, kurang lebih 4 km dari sekolahan. Akhirnya saya ke sini, ternyata sudah ada orang banyak di sini, termasuk dari Bapak Koramil, Bapak Kepolisian juga ada. Ternyata Bapak Koramil itu sudah memanggil damkar. Selang kurang lebih 5 menit, damkar alhamdulillah sudah datang 3. 3 unit mobil damkar Pemkab setempat langsung dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Dari Damkar Kabupaten Magetan menyerahkan 3 unit kendaraan untuk memadamkan api. Dan upaya kami melakukan pemotongan yang di belakang maupun samping sekolahan. Nyaris membakar gedung gitu. Ya, apinya sudah mepet gedung banget tadi. Untung dari kami cepat sigap, tanggap juga. Terus ini Mas, upaya selanjutnya ini kan api masih terbakar gitu. Untuk api yang masih menyala ini masih sisa-sisanya, karena untuk lahan tebunya sudah hampir terbakar semuanya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejumlah tentara dan polisi bersama warga masih terus berjaga di lokasi hingga Senin malam. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jelang HUT ke-78 Republik Indonesia, perajin bendera merah putih di Mojokerto mengalami peningkatan pesanan hingga 50%. Bahkan banyaknya orderan memaksa perajin menolak pesanan. Suboko, perajin bendera merah putih di Balongsari, Kelurahan Purwotengah, Kota Mojokerto, terus mengebut pengerjaan jelang HUT kemerdekaan. Dengan dibantu 5 penjahit, ia sibuk menyelesaikan pesanan berbagai ukuran bendera merah putih serta umbul-umbul. Harga bendera ini bervariasi mulai Rp2.000 hingga yang paling mahal Rp250.000. Menurut Suboko, pesanan tahun ini meningkat 50% dibanding tahun lalu. Untuk memenuhi pesanan, ia mengerjakan sejak bulan April lalu. Selain banyak dibeli para penjual bendera musiman, pelanggannya juga berasal dari instansi pemerintah maupun perusahaan di Mojokerto. Umbul-umbul ya bendera itu. Ini dijual sendiri atau gimana? Ya dijual orang-orang yang ambil di jalan, ada yang kirim ke Kediri, Malang, mulai bulan 4. Mulai bulan 4 ya? Ya. Itu gimana? Pesanannya gimana? Nggak ada pesanan, kita produksi. Produksi terus? Ya produksi nanti ada yang ambil sendiri. Bendera paling kecil 2.000 sama ada 5.000 bahkan sampai 250 ada. Banyaknya pesanan yang masuk, Suboko terpaksa menolak pelanggan. Ia khawatir tidak bisa memenuhi target pelanggan karena waktu pesanan yang berdekatan dengan puncak HUT kemerdekaan ke-78 RI. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, lanjut usia tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk tetap terus belajar. Di Magetan, nenek berusia 95 tahun menuntaskan sekolah hingga diwisuda.
Suyatmi, warga desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, diwisuda 1 Agustus 2023. Perempuan 95 tahun ini mengenakan baju toga dan raut wajahnya gembira. Bahkan ia mendapat ucapan selamat langsung dari Bupati Magetan. Acara wisuda ini digelar Sekolah Lansia Tangguh Selantang di Pendopo Suryagraha Pemerintah Kabupaten Magetan. Suyatmi tidak sendiri, dia diwisuda bersama 55 temannya. Suyatmi menuntaskan sekolah lansia selama 6 bulan, 1 bulan 2 kali pertemuan. Selain belajar menyanyi dan senam, para lansia ini juga diberikan pelajaran kesenian lesungan. Suyatmi adalah seorang janda yang sehari-hari hidup bersama anak perempuannya. Meski sudah lansia usia, Suyatmi masih sehat dan semangat beraktivitas. Setiap hari dia membantu pekerjaan rumah seperti menjemur dan memberi makan ternak. Ngantos kelas pinten, Mbah Rian? Namung kelas 3 kula niku. Saged baca nulis? Nulis nggih saged nulis, nggih nulis napa-napa niku mboten kados sakniki. Oh. Terus nek sekolah niki diajarin apa mawon, Mbah? Nggih diajari nembang nulis kula mboten saged, diajari nembang dipajari maca napa ngoten niku. Kesenian, lesungan. Nyanyi ngoten niku. Senam. Nggih senam. Di desa ini diadakan posyandu lansia. Terus diperintah orang-orang yang sudah tua-tua itu. Terus pokoknya salah satunya Mbah ini ya. Salah satunya ya Mbah ini. Pokoknya umur 50 ke atas itu sudah boleh ikut nganu itu. Ini Mbah kalau sekolah sendiri apa diantar? Iya berangkat sama teman-temannya. Oh, jalan kaki gitu? Iya, jalan kaki. Nggak jauh, Bu? Nggak, itu cuma di MI sebelah itu. Sekolah Lansia Tangguh Selantang merupakan program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sebagai pengembangan posyandu lansia. Alhamdulillah kemarin Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang Desa Janggan di wisuda di Suryagraha, disudah langsung oleh Bapak Bupati, sejumlah 55 peserta lansia dari Desa Janggan, dan untuk usia tertua itu Ibu Suyatmi atau Mbak Suyatmi dengan usia 95 tahun. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan menuntut ilmu. Inilah yang jadi semangat Suyatmi untuk mengenyam pendidikan meski usianya yang sudah lanjut. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melody Busa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.